Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Assalatu wassalamu ala rasulinal karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda ila yaumiddin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin jamaah, para pemirsa yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa syukur kita kepada Allah, pastilah Allah akan menambah keberkahan atas nikmat kita, kemanfaatan atas anugerah yang diberikan, dan kepastian akan ditambahnya demi tambahnya kebaikan atas karunia yang diberikan. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau kita semakin cinta kepada Allah, pasti Allah akan semakin cinta kepada kita. Orang kita cinta kepada manusia saja, manusia semakin cinta kepada kita kok, apalagi kepada Allah. Saya misalnya setiap pergi membawa oleh-oleh saya berikan kepada tetangga kiri kanannya. Apakah tetangga kiri kanan kita mengharapkan atau tidak? Pastilah orang yang diberi tentu lebih senang. Atau para jamaah sekalian misalnya dalam kondisi tertentu sakit, kemudian ditengok oleh jamaah yang lain. Pastilah orang yang ditengok senang. Dan orang yang menengok mempunyai satu kepedulian. Dan ini akan menjadi saling mempunyai keterikatan, kemanfaatan. Syukur juga seperti itu. Pohon itu kalau banyak syukur, itu senantiasa mesti disiram oleh yang punya. Contoh, pohon mangga semakin banyak berbuah, pasti yang punya pohon mangga senang, maka pohon mangganya tidak akan ditebang. Ayam juga gitu. Ayam bersyukur semakin banyak bertelur, ayam betina ya, bukan ayam jantan. Kalau ayam jantan kan tugasnya hanya untuk mengawini ayam betina. Semakin banyak telurnya, saya bertanya, apakah ayam jantannya mau dijual? Mesti enggak, pasti dikasih makan, diternak, diharapkan keluar telur berikutnya. Itulah syukur. Semakin kita beri manfaat atas kenikmatan, pasti orang yang kita beri akan semakin mengucapkan terima kasih kepada kita. La yaskurin nas, wallahu la yaskuri alan nas. Jadi kalau kita ini tidak bersyukur kepada antar sesama manusia, maka Allah nggak akan ngasih kesyukuran kepada kita. Maka kita, hukum syukur itu wajib bagi kita. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini kurang apa? Satu, kepeduliannya kepada umatnya. Dua, mendoakan kepada umatnya. Tiga, memastikan syafaat kepada umatnya. Nah, yang kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Semoga akan mendapatkan keberkahannya. Semoga akan mendapatkan nilai-nilai kebaikannya. Semoga akan mendapatkan kepastian nasib kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, para pendengar yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pentingnya hidup yang seimbang. Seimbang secara apa? Seimbang secara spiritual, rohania, seimbang secara material atau jasmania. Jadi manusia ini oleh Allah dibekali tiga perkara penting. Satu, akal. Dua, yang namanya hati. Yang ketiga namanya perilaku atau cara beramal yang baik. Nah, namanya akal, hati, perilaku ini supaya setel satu frekuensi. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum
ummataw wasatol litakunu syuhada'a 'alan nas, bahwa kita ini diberikan oleh Allah sebagai umat yang harus bersifat tengah-tengah, seimbang, tawazun. Ya, dalam bahasa itu dikatakan ausat, wasator, itu tengah-tengah. Seimbang apanya? Seimbang nilai spiritualnya, nilai emosionalnya, nilai intelektualnya. Ya wong ki ora njur terus emosi tok ndak. Wong ki ora njur terus pinter tok ndak. Tapi yo kadang punya emosi, kadang punya ilmu, kadang amalnya bagus. Itulah yang keseimbangan. Nah, keseimbangan yang kita peroleh ini adalah nikmat Allah yang sangat besar. Orang itu hidup jangan hanya mengejar materi saja, tapi seimbang secara spiritual. Spiritual, materi bagus, diimbangi dengan emosional yang bagus. Jadi orang ini punya kebijakan, punya kearifan. Kan banyak akhir-akhir ini pemirsa, para jamaah sekalian. Orang tinggi ilmunya, tapi perilakunya kurang. Orang banyak beramal, tapi spiritualnya tipis. Ngamal terus, tapi nggak pernah jamaah di masjid. Nyumbang terus, tapi nggak pernah berbuat baik kepada istri, anak, dan sebagainya. Terus kemudian emosinya bagus, rasa berbaginya bagus, empatinya bagus, tapi ibadahnya nggak pernah. Ceramah terus, tapi nggak bisa melakukan apa yang diceramahkan, namanya jarkoni atau wit gedang wit pakel, esok tempe, sore dele, ledalede, tidak punya prinsip, ya toh, ngalor ngidul, miar miur, nggak kokoh kenceng bakoh. Nah, inilah yang perlu kita miliki, hidup yang tawazun, hidup yang seimbang, equilibrium, spiritual kita bagus, intelektual kita bagus, emosional kita bagus, ibadahnya bagus, kerja juga fokus, dan karya yang nyata. Inilah hakikat kehidupan seorang muslim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Aqulu qouli hadza fa astaghfiruh. Demikian apa yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Hiduplah yang seimbang, insya Allah kita akan menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi